Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat TNP yang berbahagia. Jumpa lagi di channel Tanah dan Bangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan membalas komentar dari sobat kita yang telah mengirimkan pertanyaan pada video yang telah saya upload yang berjudul seperti ini cara pengukuran tanah konversi ke SHM. Dan komentar kali ini datang dari sobat kita dengan nama @kanguu422. Jadi seperti ini komentarnya. Oktober 2024 kemarin saya bikin sertifikat data lengkap AJB. Bidang tanahnya dengan luas 1792 meter persegi, tapi setelah jadi malah berkurang. Di sertifikat jadi luas tanahnya cuma 1374 meter persegi. Kira-kira ini akan jadi masalah jangka panjang. Dan komentar selanjutnya, lucunya lagi di SPPT tetap 1792 meter persegi. Aduh Gusti, dengan emo tersenyum gitu nih. Baik, akan coba saya jawab pertanyaan tersebut. Untuk kronologinya di pertanyaan atau di komentar Kang Uu ini tidak dijelaskan secara detail seperti apa. Mungkin bisa saya gambarkan, mungkin kronologinya seperti ini. Jadi Kang Uu ini atau orang yang berkomentar di video saya membeli sebuah tanah yang legalitasnya mungkin masih petok dengan ukuran 1792 meter persegi. Kemudian karena transaksi jual beli maka dibikinlah AJB. Di komentar ini ditulis AJB lengkap. Jadi AJB yang lengkap itu pastinya sudah dilengkapi dengan riwayat tanah, pernyataan tidak sengketa, kemudian pajak jual dan pajak belinya pastilah sudah terbayar. Karena di komentar Kang Uu ini dikatakan bahwasanya AJB lengkap. Kemungkinan Kang Uu ini cukup percaya dengan penjual tanah tersebut, jadi tidak melakukan pengukuran ulang di tanah yang dibeli oleh Kang Uu ini. Jadi Kang Uu percaya membeli tanah dengan luasan 1792 meter persegi ini sudah dibayar dan kemudian sudah dibikinkan AJB dan proses jual belinya selesai. Dan kemungkinan suatu hari Kang Uu ini mau meningkatkan tanah tersebut yang masih berstatus AJB untuk dikonversi ke SHM atau dirubah legalitasnya ke tingkat SHM. Dan sebaiknya ketika membeli tanah yang mau ditingkatkan ke SHM, sebaiknya kita harus memanggil pemilik kanan kiri depan dan belakang daripada tanah yang kita beli. Kita ajak pemilik tanah kanan kiri depan dan belakang yang kita beli untuk kita ajak ke lokasi, kemudian sama-sama menancapkan batas tanah, ditancapi patok batas tanah seperti itu agar nanti tidak terjadi perselisihan antara batas tanah yang kita beli, baik sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan atau sebelah belakang tanah kita. Dan ketika tanah tersebut dikonversi ke SHM, pastinya petugas ukur BPN nanti yang jadi patokan untuk pengukuran dari BPN pastinya adalah patok-patok batas yang telah kita buat bersama dengan pemilik tanah di sekitar tanah yang kita beli tadi. Jadi saya rasa tidak akan mungkin petugas BPN itu keliru dalam menentukan luasan sebuah objek tanah, karena yang menentukan batas tanah tersebut adalah kita sendiri dan juga pemilik tanah sebelah-sebelah tanah kita. Jadi dalam kasus ini mengapa terjadi selisih luas tanah dari yang awalnya dengan luasan 1792 meter persegi
dan ketika SHM sudah jadi menjadi lebih kecil 1374 meter persegi. Jadi dalam hal ini tidak mungkin kita menyalahkan pihak ukur atau petugas ukur dari BPN, karena itu tadi petugas ukur cuman mengikuti kita sebagai pemilik tanah menentukan batas-batas tanah yang telah kita sepakati bersama dengan pemilik tanah yang ada di sekeliling kita. Jadi dalam hal ini memang sering terjadi selisih luas tanah yang biasanya tercantum di SPPT PBB. Kebanyakan memang terjadi selisih luas tanah tersebut ketika dilakukan pengukuran oleh BPN. Biasanya selisih tersebut bisa lebih banyak dari ukuran yang sebenarnya, bisa juga lebih sedikit dari ukuran yang sebenarnya. Maka dari itu memang perlu bagi kita untuk mengukur dengan sebenar-benarnya dengan memanggil petugas ukur dari BPN untuk dikonversi ke SHM. Dan di komentar tersebut kira-kira ini akan jadi masalah jangka panjang. Jadi saya rasa tidak akan ada masalah dalam jangka panjangnya, karena itu tadi kita dalam pengukuran BPN kita sudah memanggil pemilik tanah yang berbatasan dengan kita. Jadi secara realita di lapangan tanah kita tidak ada masalah. Dan jika terjadi selisih luas antara tanah yang di SPPT PBB yang lama dengan tanah hasil BPN, jika terjadi selisih luas lebih sedikit, kita aja sebagai pembeli yang harus legowo bahwasanya memang tanah yang kita beli luasnya seperti itu. Jadi ukurannya tidak berubah sebetulnya. Jadi ukuran yang tercantum di SPPT PBB belum tentu ukuran yang sebenarnya yang ada di objek di lapangan. Dan komentar yang kedua dari Kang UU, lucunya lagi di SPPT tetap 1792 meter persegi. Jadi nanti begini, ketika tanah tersebut SHM-nya sudah jadi atas nama kita atau atas nama Kang UU, maka luasan tanah yang diakui oleh negara atau luasan tanah yang benar adalah luasan tanah yang tercantum di sertifikat hak milik. Jadi nanti Kang UU harus memproses lagi atau harus mensinkronkan, mensamakan antara luas tanah yang ada di SPPT yang lama harus disamakan dengan luasan tanah yang tercantum di sertifikat hak milik. Proses selanjutnya adalah mengurus balik nama SPPT PBB yang lama untuk dibalik menjadi SPPT PBB atas nama Kang UU dan luasannya disesuaikan dengan sertifikat hak milik yang baru jadi. Dan untuk di tahun 2024 seperti pertanyaan Kang UU, kayaknya sertifikatnya sudah berupa sertifikat elektronik. Jadi SHM terbaru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi mungkin seperti itu jawaban singkat dari saya mengenai pertanyaan dari sobat kita tadi terkait perbedaan luas yang ada di SPPT PBB dan sertifikat hak milik. Dan terima kasih saya sampaikan atas komentar-komentar sobat TNP yang sudah dilayangkan ke saya. Jadi sebisa mungkin akan saya jawab sesuai kapasitas dan pengalaman saya di lapangan. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu bersyukur.